Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna linajlisa laula an jalasanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Teguh Trianto selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Semoga selalu diberi kesehatan dan umur panjang. Allahumma amin. Baik, di sini saya ingin menjelaskan atau memaparkan terkait tugas ujian akhir semester, yaitu tentang pemahaman karakteristik penulisan karya ilmiah populer dalam media massa. Sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah populer. Jadi, yang dimaksud dengan karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang berpegang kepada standar ilmiah, tetapi ditampilkan dengan bahasa yang umum, yang mudah dipahami oleh masyarakat, yang menarik sehingga masyarakat lebih tertarik untuk membacanya. Dan menurut Imron, beliau berpendapat bahwasanya karya ilmiah populer adalah tulisan yang memberi wacana atas persoalan sosial dengan bahasa yang sederhana dan komunikatif. Hasil tulisan tersebut tidak hanya dibaca oleh kalangan akademis, tetapi juga bisa dinikmati atau dibaca oleh masyarakat umum. Di sini beliau memberi pandangan tentang karya tulis ilmiah populer, yaitu beliau menyebutkan bahwasanya karya ilmiah populer disebut juga dengan opini, yang mana artinya itu adalah pandangan ilmiah seorang tentang suatu masalah yang bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan dalil-dalil ilmiah. Segala sesuatu pasti memiliki manfaat atau fungsi tersendiri. Begitu pula dengan karya tulis ilmiah populer. Karya tulis ilmiah populer mempunyai manfaat atau fungsi, yaitu diantaranya melatih kita atau melatih penulis untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang selanjutnya yaitu melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Dan yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan keperpustakaan. Dan manfaat selanjutnya yaitu meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Itu adalah manfaat dari karya tulis ilmiah populer yang keempat. Yang kelima, yaitu memperoleh kepuasan intelektual. Dan yang selanjutnya yaitu memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Jadi dengan kita sering menulis karya tulis ilmiah populer, itu bisa membantu memperluas pemikiran kita atau bisa memperluas cakrawala ilmu pengetahuan kita. Dan untuk selanjutnya atau manfaat terakhir dari karya tulis ilmiah populer yaitu sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui struktur dari karya tulis ilmiah populer. Untuk struktur, tulisannya pun hanya terdiri dari 4 bagian, yaitu yang pertama judul, yang kedua pendahuluan, dan yang ketiga badan atau isi, dan yang keempat penutup. Untuk menghasilkan karya tulis ilmiah populer yang bagus, kita harus mengetahui atau memahami dari keempat struktur tersebut. Yang pertama judul. Judul karya tulis ilmiah populer di sini itu harus mencerminkan isi teks. Namun, ciri khas judul teks populer adalah lebih sederhana, komunikatif, dan menarik. Jadi, judul ini lebih mudah dipahami dan lebih mudah menarik perhatian. Dan atau bisa disebut juga lebih menarik rasa penasaran pembaca ketimbang judul skripsi atau karya ilmiah yang lain. Dan selanjutnya atau bagian yang kedua yaitu tentang pendahuluan. Jadi setelah kita menulis judul, kita tidak bisa langsung ke yang ketiga atau langsung isi, tetapi kita harus terlebih dahulu menulis tentang pendahuluan. Bagian ini menjelaskan dengan jelas dan padat mengenai topik atau sesuatu yang akan kita bahas. Penulis menerangkan pokok dan argumen permasalahannya.
sehingga pembaca pun memahami atau mengapa topik tersebut patut atau layak dibicarakan. Baru setelah kita menulis pendahuluan, kita langsung menulis tentang intinya atau pokok, yaitu tentang badan atau isi. Jadi, badan atau isi mengenai pandangan dan analisis penulis tentang topik yang dibahas. Biasanya penulis akan menambahkan beberapa argumen, ahli, dan data yang mendukung. Dan untuk yang terakhir, yaitu penutup. Bagian ini, atau bisa disebut dengan bagian terakhir, teks populer diakhiri dengan penutup. Isinya adalah kesimpulan dari apa yang kita jelaskan atau kesimpulan penulis atas topik yang dianalisisnya. Selain itu, penulis menyimpulkan atau menyelipkan saran atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dikaji atau yang telah kita bahas. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik karya ilmiah populer. Jadi, untuk karakteristik atau karakter karya ilmiah populer yang pertama yaitu judul karangan ilmiah harus informatif, mudah dipahami, dan dengan cepat menimbulkan imajinasi pada pembacanya. Dan yang kedua, yaitu karya ilmiah populer disajikan secara objektif dan mendalam. Jadi, si penulis itu harus menampilkan atau menyajikan karya ilmiah populer itu yang objektif. Yang ketiga, yaitu karya tulis ilmiah populer disajikan dengan bahasa yang populer atau bisa disebut juga dengan bahasa yang mudah dipahami atau bahasa yang akrab, menyenangkan, dan menarik. Untuk selanjutnya atau yang keempat, yaitu tidak memancing pernyataan-pernyataan yang bernada meragukan. Jadi, karya tulis ilmiah populer itu harus yakin atau benar-benar dan tidak ada keraguan sedikit pun. Dan yang selanjutnya yaitu penyajian fakta objektif sering disertai oleh penyajian secara kerja ilmuwan. Selanjutnya yaitu karakteristik yang keenam, metode penjelasan biasanya tidak langsung, terutama dalam karangan yang bukan tentang pengetahuan alam. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, penulis senantiasa berusaha dengan sentuhan bahasanya agar pembaca seolah-olah melihat, merasa, atau mengalami sendiri situasi yang ditulis oleh penulis. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang karya tulis ilmiah populer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.